Oke, di video ini gue akan membahas 5 tipe base TH11 yang bisa kalian coba gunakan. Dan untuk semua link dari base-nya kalian bisa dapatkan di deskripsi video. Base nomor 1. Oke, jadi di sini ada sebuah base yang dikategorikan sebagai base asimetris. Nah, jadi untuk definisi dari base asimetris itu sendiri bisa diartikan sebagai base yang tidak memiliki keseimbangan atau simetri dalam penempatan bangunannya. Dan ini sekedar untuk konteks tambahan aja, jika base dengan tipe asimetris seperti ini banyak sekali digunakan untuk membingungkan lawan dan membuat jalur serangan susah untuk ditebak. Dan adapun untuk opini pendukung kepada base dengan tipe asimetris seperti ini, yaitu dapat memaksa lawan untuk melakukan scouting lebih lama terhadap base ini. Jadi maksudnya yaitu lawan pasti agak lebih lama lah gitu mikirnya jika ketemu base dengan tipe asimetris seperti ini. Karena ya itu tadi banyak pertimbangan yang harus benar-benar diperhatikan. Karena kesalahan sedikit saja ketika menyerang base dengan tipe asimetris seperti ini itu bisa menghasilkan domino effect. Jadi misal kayak pasukan tiba-tiba harus berubah arah serangan, atau yang paling fatal akan ada area yang tidak bisa tersentuh sama sekali oleh pasukan lawan. Nah, jadi kesimpulannya base ini sangat cocok untuk memperlambat dan mengacaukan strategi lawan. Base nomor 2. Oke, berikutnya di sini ada sebuah base yang dikategorikan sebagai base jebakan TH. Dan untuk definisi dari base jebakan TH itu sendiri bisa diartikan sebagai base yang menempatkan posisi tonhal di pinggir. Namun tentunya sudah dikelilingi banyak sekali jebakan. Nah, dan adapun untuk konteks penggunaan dari base dengan tipe jebakan TH seperti ini, itu utamanya adalah untuk memancing lawan agar menyerang tonhal terlebih dahulu. Nah, lalu untuk opini pendukung dari base dengan tipe jebakan TH seperti ini, yaitu untuk memanfaatkan psikologi pemain yang ingin cepat menghancurkan TH, yang dimana memang gue rasa rata-rata psikologi player COC adalah seperti itu, yaitu untuk cepat-cepat menghancurkan TH. Nah, lalu masuklah kita ke konsekuensi dari lawan yang beneran terpancing menyerang dari arah TH ini, yaitu seperti yang sudah gue bilang barusan kan di awal, jika definisi dari base jebakan TH ini itu juga menyertakan semua jebakan yang kita miliki untuk melindungi TH yang berada di pinggiran base ini. Jadi ya konsekuensi bagi lawan yang psikologinya berhasil kita mainkan adalah pasukannya akan banyak sekali yang tereliminasi di area sana. Jadi ya kesimpulannya untuk base dengan tipe jebakan TH seperti ini itu sangat efektif untuk strategi bertahan yang ingin menjebak pasukan utama lawan. Base nomor 3. Oke, berikutnya di sini ada sebuah tipe base yang termasuk ke dalam kategori base Chen-Chen, atau mungkin biasanya lebih dikenal dengan istilah ring base. Nah, dan adapun untuk definisi dari base dengan tipe ring seperti ini, yaitu adalah base yang membagi areanya menjadi dua bagian, yaitu ada bagian ring luar, yang mana di sana mayoritas pertahanan kita ditempatkan beserta beberapa bangunan penghambat lainnya. Dan berikutnya ada bagian ring dalam, yang mana di sana semua
aspek krusial kita ditempatkan, entah itu seperti bangunan pertahanan krusial, atau bahkan bangunan yang paling krusial itu sendiri, yaitu apalagi kalau bukan Town Hall. Nah, lalu untuk konteks penggunaan dari ring base seperti ini, yaitu bisa membuat lawan semacam teralihkan dengan ring bagian luar, dan tentunya kesusahan untuk mencapai bagian inti dari base ini, atau bagian ring dalam itu tadi, yang dimana memang di sanalah semua aspek krusial kita ditempatkan. Dan ada pun untuk opini pendukung dari tipe base seperti ini adalah, yaitu memaksa lawan untuk menghabiskan banyak pasukan di area ring luar, sebelum bisa mencapai area ring bagian dalam itu tadi, yang dimana pada prosesnya ada potensi yang sangat tinggi untuk pasukan lawan, itu justru hanya sibuk mengelilingi area ring bagian luar ini saja, tanpa bisa mengakses sama sekali area ring bagian dalam kita ini. Base nomor 4. Oke, berikutnya di sini ada sebuah kategori base yang termasuk ke dalam tipe base simetris. Dan untuk definisi atau penjelasan dari base dengan tipe simetris seperti ini, yaitu adalah base dengan penataan bangunan yang seimbang antara bagian kiri dan juga bagian kanan. Atau ya sederhananya anggap aja kayak bayangan cermin lah gitu. Nah, lalu untuk konteks penggunaan dari base dengan tipe simetris seperti ini adalah, yaitu untuk melindungi pertahanan base secara merata di semua sisi. Karena kan kita udah sama-sama tahu nih ya, jika base ini untuk area kiri dan area kanannya itu sama persis untuk penempatan bangunannya. Jadi secara logika untuk ketahanannya pun ya akan kurang lebih sama gitu. Dan barulah kita masuk ke opini pendukung dari base ini, yaitu sangat efektif untuk menghindari eksploitasi dari salah satu sisi lemah base ini. Nah, jadi artinya kan ini untuk penempatan bangunannya bisa dibilang seimbang lah gitu antara bagian kiri dan juga bagian kanannya. Otomatis boleh dibilang tidak ada sisi lemahnya, karena untuk penempatan bangunannya pun sudah seimbang gitu. Jadi kesimpulannya, base ini sangat cocok untuk strategi bertahan yang lebih berfokus kepada konsistensi. Base nomor 5. Oke, jadi ya untuk base terakhir ini anggap aja kayak semacam pelengkap lah ya. Mana tahu dari kalian ada yang baru naik TH, gua rasa dengan desain base seperti ini akan sangat amat membantu kalian dalam menyeleksi bangunan mana yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu.